Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Lailatul Fitriyah dengan NPM 0030, kelas 3B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengembangan Pribadi Konselor yang diampu oleh Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan, dengan tugas menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor Terhadap Efektivitas Layanan Konseling di Sekolah oleh Francisca Mujianti, Program Studi Bimbingan Konseling, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Dalam jurnal tersebut, saya menganalisa ada dua rumusan masalah besar. Yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah? Yang kedua, karakteristik kepribadian manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah? Baik, berbicara mengenai rumusan masalah yang pertama, tentang apakah ada pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah? Di dalam tinjauan pustaka tersebut, ada 5 faktor penunjang efektivitas layanan konseling. 5 diantaranya yaitu: yang pertama, faktor yang berhubungan dengan gangguan, misalnya kesakitan atau masalah yang dialami konseli. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan karakteristik konseli, seperti usia konseli, status sosial konseli, status ekonomi sosial konseli. Dan yang ketiga, faktor yang berhubungan dengan konseli sendiri, seperti motivasi konseli, minat konseli, dan kekuatan ego konseli, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor yang berhubungan dengan kehidupan akhir, seperti keluarga konseli, kehidupan sosial konseli, dan lain-lain. Dan yang kelima, faktor yang berhubungan dengan konselor dan proses konseling. Nah, dalam poin yang kelima ini dijabarkan lagi menjadi beberapa poin. Salah satu diantaranya yaitu kepribadian konselor. Maka demikian bisa disimpulkan bahwa kualitas pribadi konselor memiliki pengaruh terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah, dengan alasan karena kepribadian yang dimiliki seorang konselor akan berpengaruh terhadap hasil konselingnya. Kepribadian konselor yang mampu mendorong dan menumbuhkan orang lain akan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan konseling. Karakteristik tersebut contohnya seperti memiliki rasa empati, respect, membuka diri, open-minded, perhatian, sensitivitas, dan lain-lain. Baik, untuk rumusan masalah yang kedua mengenai karakteristik kepribadian manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Di dalam jurnal tersebut sudah cukup jelas dengan adanya beberapa paparan dari berbagai ahli yang menjelaskan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor, seperti sensitivitas, rasa perhatian, aktualisasi diri, jujur, strong, kemudian respect, membuka diri, empati, dan lain-lain. Nah, dari paparan tersebut pastinya tidak dapat dipenuhi oleh seorang konselor secara utuh atau keseluruhan. Namun, seorang konselor yang efektif, seorang konselor yang profesional tetap harus berupaya memenuhinya sebanyak mungkin dengan tetap memiliki ciri yang khas atau ciri yang unik dari setiap konselor tersebut. Dari hal tersebut bisa saya simpulkan menjadi konselor yang baik atau konselor yang efektif ada beberapa poin yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Di antaranya yang pertama, seorang konselor mampu mengenali dirinya sendiri. Jadi diupayakan untuk seorang konselor mampu mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali konseli yang sedang ditanganinya. Setelah mampu mengenali dirinya sendiri,
seorang konselor mampu mengenali konseli. Kemudian, seorang konselor mampu memahami maksud dan tujuan konseling. Apa yang menjadi goals dari konseling tersebut. Kemudian yang terakhir, seorang konselor mampu menguasai proses konseling dengan teori dan teknik yang sudah dipelajarinya. Seorang konselor tidak dapat membangun hubungan konseling jika tidak mengenali diri atau tidak mampu mengenali konseli, tidak memahami maksud dan tujuan konseling, serta tidak menguasai proses dari konseling. Jadi, baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai analisis saya yang bisa saya analisis dari jurnal tersebut. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.